Udah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam e-learning ini dalam mata pelajaran pengantar rekayasa kebutuhan pengembangan aplikasi mobile. Lanjutan. Hari ini adalah pertemuan ke-6 kita dalam pembahasan materi yang kita lakukan. Diharapkan nanti kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa dapat memahami aplikasi hybrid. Berikutnya, apa itu aplikasi hybrid? Ya, seperti kita ketahui bahwa aplikasi asli dan aplikasi web masing-masing aplikasi tersebut mempunyai keuntungan dan kerugian mereka sendiri-sendiri. Namun ada aplikasi berikutnya, yaitu aplikasi-aplikasi hybrid yang memberikan suatu kemudahan, keuntungan yang lebih dari aplikasi asli dan aplikasi web tersebut. Aplikasi hibrida ini memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua aplikasi, baik aplikasi web maupun aplikasi asli. Dengan aplikasi hibrida, pertanyaannya bukan web atau asli, tetapi sebaiknya kapan dan bagaimana menggunakannya. Mahasiswaku sekalian, jika klasifikasi aplikasi web dan aplikasi asli adalah biner, aplikasi hibrida memiliki lebih banyak spektrum. Sangat mungkin dan sangat umum untuk mengembangkan aplikasi yang hampir seluruhnya dibangun dari HTML, CSS, dan JavaScript hanya untuk ditambahkan. Kemudian elemen asli seperti menu bawah statis untuk navigasi, panggilan GPS untuk pencarian lokasi, atau akses kamera untuk pemindahan barcode di flip side itu juga mungkin untuk mengembangkan aplikasi yang kebanyakan asli dengan hanya berupa layar yang didukung menurut tampilan web. Dengan semua fleksibilitas tersebut, maka manfaat yang dimungkinkan dari aplikasi hibrida adalah perusahaan lebih banyak pilihan untuk mengembangkan dengan beberapa kombinasi antara fitur natif dan web. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan sebuah perusahaan atau organisasi memilih aplikasi hibrida? Perusahaan sering memilih aplikasi hibrida ketika ingin mengembangkan jangkauan perangkat, tetapi juga bertujuan untuk memanfaatkan fitur-fitur murni dari aplikasi web yang tidak bisa diakses mereka. Tampilan web memungkinkan perusahaan untuk menggunakan kembali kode dan konten yang berjalan di browser untuk iOS, Android, dan aplikasi Windows. Hanya yang elemen asli aplikasi hybrid perlu ditulis ulang untuk setiap operasi aplikasi baru sistem, yang dapat menciptakan biaya dan waktu yang cukup besar untuk penghematan.
Pilihan untuk mengembangkan aplikasi hibrida mungkin juga ditentukan oleh konten atau fitur yang membutuhkan literasi konstan. Tampilan web di dalam aplikasi hibrida memungkinkan perusahaan untuk tetap gesit untuk mengutak-atik, mengubah dan memisahkan pengujian untuk perbaikan yang konstan. Sedangkan untuk membuat perubahan dalam kode asli bisa berarti proses panjang yang sulit untuk mengirimkan pembaruan aplikasi, bahkan untuk yang terkecil sekalipun. Maksudnya perubahan yang terkecil sekalipun. Berikutnya juga keterampilan perusahaan, maksudnya keterampilan karyawan juga menjadi faktor penentu dalam memilih pengembangan aplikasi hibrida. Sebaiknya banyak aplikasi dapat dikembangkan menggunakan bakat pengembangan front-end yang banyak, di mana perusahaan banyak memiliki staf yang mengerti terhadap aplikasi front-end. Aplikasi hibrida dapat mengurangi masalah integrasi back-end yang ada aplikasi asli dan menghindari kebutuhan untuk membangun aplikasi API. Membangun dan mendukung API untuk mengembangkan aplikasi dapat menjadi biaya yang tak terduga untuk pengembangan aplikasi tersebut. Dalam banyak kasus, menghasilkan API yang dapat mendukung perusahaan aplikasi asli sepenuhnya adalah pengeluaran yang jauh lebih besar daripada aplikasi itu sendiri. Menggunakan tampilan web, sebuah enterprise dapat melewati fungsi yang sudah ada di web dan hanya perlu membangun API untuk fungsionalitas baru yang belum ada. Kapan perusahaan atau organisasi tidak perlu memilih aplikasi hybrid? Aplikasi hibrida mendapat banyak manfaat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi hibrida lebih banyak manfaat dari aplikasi asli atau aplikasi web. Seperti yang didiskusikan sebelumnya, tetap unggul untuk aplikasi interaktif bekerja tinggi atau rendah latensi di perangkat seluler. Namun, ada yang rumit dan alasan kontroversial. Perusahaan ini beralih dari HTML5 dengan hibrida. Paling penting, tidak semua bisnis memiliki rekayasa sumber daya untuk mengabdikan untuk pengembangan asli, dan tidak semua kasus menggunakan memiliki kendala yang sama dengan industri jejaring sosial. Dalam skenario-nya, di mana lebih dari satu platform didukung biaya untuk pergi ke tempat-tempat pengembangan yang lebih cepat daripada peningkatan yang diperoleh. Ini pertimbangan penting untuk aplikasi perusahaan di mana kondisi persaingan berbeda dan pertimbangan ROI adalah yang terpenting. Batasan aplikasi hibrida pada Facebook. Ketika perusahaan berpengaruh seperti Facebook pindah ke aplikasi asli, yang pasti akan dibuatkan beberapa perubahan. Tetapi ketika ada
Anda melihat faktor-faktor yang masuk dalam pengambilan keputusan. Ini bukan kasus yang terbuka dan tertutup melawan hibrida. Sebagai permulaan, ada akun yang saling bertentangan tentang alasan transisi. Secara teknis, di samping staf teknik Facebook telah mengarahkan jari di antarmuka pengguna utama aplikasi mereka. Meskipun penampilan sederhana, umpan berita dalam daftar tanpa batas berisi media campuran teks, tautan, galeri, gambar, dan video, semuanya di layar yang sama. Mengelola memori dan menggulir kinerja dengan daftar tak terbatas yang menyegarkan, dinamis, sulit di dalam tampilan web, khususnya tanpa dukungan berperkakas yang tepat. Namun perusahaan HTML5 Senka telah menantang klaim ini dan membangun versi performance dari Newsfeed yang dijuluki Facebook menggunakan API Facebook. Aplikasi Facebook asli masih menggunakan tampilan web sebagai fallback untuk perubahan konten baru yang cepat. Akhirnya perlu dicatat bahwa penerapkan pengalaman Facebook ke bisnis lain salah arah. Jadi maksudnya bahwa perusahaan Facebook pernah melakukan perubahan migrasi aplikasi dari aplikasi asli dengan ke aplikasi hibrida, namun gagal karena beberapa hal. Di antaranya adalah kurangnya sumber daya di dalam kurangnya sumber daya di perusahaan Facebook sendiri, serta adanya kesalahan dalam pemahaman bahwa pengembangan aplikasi hibrida sebenarnya akan memudahkan perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Sebenarnya Facebook memiliki sumber daya rekayasa yang signifikan yang dapat mereka curahkan untuk membangun natif dan beroperasi dalam dinamika unik dari industri jejaring sosial. Ini membuat mereka menarik, namun studi kasus telah representatif. Namun studi kasus tidak representatif. Ada keuntungan yang pasti baik untuk hibrida maupun mendekati natif, tetapi pastikan bahwa Anda tahu mana yang tepat untuk bisnis Anda. Jadi membandingkan antara aplikasi hibrida dengan aplikasi natif, pasti ada kelebihan dan keuntungannya dari masing-masing. Namun karena pengembangan aplikasi ini sangat berhubungan dengan kebutuhan Anda,
Jadi Andalah yang dapat menentukan apakah aplikasi ini bisa mendukung kegiatan bisnis Anda atau tidak. Kita dapat mendukungkan bisnis Anda atau tidak. Ada beberapa praktek yang dapat membantu perusahaan mendapatkan hasil dari aplikasi hybrid. Di antaranya adalah OS, Operating System. Jadi perusahaan OS ini mencoba menduplikasikan pola desain lingkungan asli menggunakan web. Pandangannya, aplikasi ini berisiko meluncur ke lembah tak biasa atau merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pengguna tahu bagaimana seharusnya berperilaku, dan untuk beberapa alasan itu hanya sedikit yang agak mengganggu. Alih-alih pengembangan pengalaman aplikasi di tampilan web, ditinggalkan elemen yang ada unik untuk sistem operasi seperti transisi untuk lapisan asli. Ini juga akan membantu Anda menghindari situasi canggung di mana pola desain dari suatu sistem operasi keliru dikirim ke yang lain. Mungkin di sana tidak ada cara yang lebih cepat untuk membuat pengguna Android merasa tidak nyaman selain mengirimkan mereka dengan tampilan elemen dari iOS. Jadi, jika kita ingin mengembangkan aplikasi hybrid dengan meninggalkan aplikasi asli atau web, jadi jangan meniru pola-pola kerja dari OS, karena pola-pola kerja yang dilakukan oleh perusahaan OS ini lebih menyulitkan. Jadi kita harus membuat suatu proses tersendiri sehingga aplikasi yang kita bangun dengan hybrid ini dapat berjalan dengan baik, di mana kita mendesain aplikasi ini dengan pola-pola desain dari satu sistem operasi atau desain-desain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, buatlah aplikasi sesmooth mungkin, sebaik mungkin, secantik mungkin, seindah mungkin, sehingga aplikasi Hybrida ini dapat memudahkan user ataupun pemakai untuk menjalankan aplikasi dengan fitur-fitur yang telah dibuatkan dengan smooth tersebut. Seperti contoh, ya kita membuat game. Ya, game yang kita buat harus secantik mungkin, sesmooth mungkin, sehingga sangat memudahkan pengguna nanti untuk menjalankan aplikasi tersebut tanpa ada hambatan. Seperti tombol-tombol yang mudah didapat, dimengerti,
dan sebagainya. Layar tampilan dapat berkomunikasi sehingga produk yang sama ditampilkan dengan baik. Intinya adalah dalam mengembangkan aplikasi hybrid ini adalah tampilan antarmukanya atau interface-nya sangat memudahkan dan sangat memanjakan pemakainya nanti. Seperti itu. Seperti semua teknologi, keindahan aplikasi hibrida terletak pada implementasinya. Jutaan pengguna iPhone dan iPad menjalankan aplikasi Apple Store untuk mengunduh miliaran aplikasi tanpa pernah menyadari bahwa mereka telah melihat web itu benar. Apple sendiri menggunakan tampilan web di aplikasi Store, yang menampilkan kartu pencarian itu tidak terlihat seperti apa yang mungkin Anda pikirkan saat ini. Anda memikirkan HTML, dan itu adalah perbedaan penting dalam aplikasi hibrida. Anda tidak hanya membungkus situs seluler dalam elemen asli. Implementasi hybrid terbaik menggunakan HTML untuk mengirimkan konten yang terlihat dan terasa seperti itu, termasuk dalam aplikasi, tetapi dengan semua manfaat bahasa yang dimiliki pengembang web. Itu yang dapat saya sampaikan. Mahasiswa sekalian, mohon maaf jika terjadi ketidakjelasan. Mohon baca materinya dan kerjakan tugasnya sesuai dengan yang diminta oleh dosen. Semoga mahasiswa semua dapat memahami dan mempelajari dengan sebaik-baiknya modul pertemuan ke-6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.